pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini dipelajari di kelas 8 SMP di semester 2. Nah, apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama adalah pengertian Teorema Pythagoras, selanjutnya ada rumus Pythagoras, dan yang terakhir ada pembuktian Teorema Pythagoras. Yang pertama kita bahas, kita akan membahas mengenai pengertian Teorema Pythagoras. Sebelum kita masuk ke materi, kita kenali dulu asal-usul Teorema Pythagoras sendiri. Nah, Teorema Pythagoras sendiri dinamakan oleh seorang ahli matematika Yunani kuno yang bernama Bapak Pythagoras. Nah, di sini ada salah satu foto Bapak Pythagoras. Nah, Bapak Pythagoras ini dianggap sebagai orang yang pertama kali memberikan bukti teorema ini, yaitu Teorema Pythagoras. Bapak Pythagoras ini lahir di Pulau Samos, Yunani Selatan pada sekitar tahun 580 sebelum Masehi. Selanjutnya, Teorema Pythagoras itu sebuah aturan matematika. Jadi Teorema Pythagoras itu adalah aturan matematika ya, yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Nah, nanti ini ada aturannya ya, dalam menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Oke, kemudian pada suatu segitiga siku-siku ini berlaku bahwa kuadrat dari sisi terpanjangnya, nah segitiga itu kan terdiri dari mempunyai 3 sisi ya, kuadrat dari sisi terpanjangnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Maka segitiga siku-siku ini berlaku ini, bahwa kuadrat dari sisi terpanjangnya itu sama dengan hasil jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Selanjutnya, di sini ada sifat Teorema Pythagoras. Nah, sifat ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi, selain segitiga siku-siku tidak berlaku. Kemudian, minimal 2 sisinya itu diketahui. Nah, gimana Kak kalau misalnya hanya 1 sisi yang diketahui? Maka itu tidak bisa, kecuali ada hal lainnya. Misalnya seperti luas dan keliling. Sementara untuk itu menyusul ya. Yang harus kita tahu adalah 2 sisinya dapat diketahui. Selanjutnya, ada mengidentifikasi bagian segitiga siku-siku. Yuk kita kenali dulu bagian segitiga siku-siku. Di sini kakak punya segitiga siku-siku. Ada apa aja sih bagian-bagiannya? Yang pertama ada hipotenusa. Ini hipotenusa ya. Apa hipotenusa itu? Hipotenusa adalah sisi miring. Kemudian segitiga siku-siku mempunyai 2 sisi siku-siku. Yang pertama ada sisi siku-siku 1 dan ada sisi siku-siku 2 ya. Ingat, hipotenusa adalah sisi miring ya. Nah, bisa ya menyebutkan bagian dari segitiga siku-siku. Oke, selanjutnya. Sebelum mempelajari lebih dalam lagi, kita harus bisa mengidentifikasi segitiga siku-siku. Kita identifikasi ya, segitiga siku-siku. Nah, di sini mana alas atau sisi alas? Ini yang dinamakan sisi alas ya. Kemudian di sini ada sisi tegak. Nah, sebenarnya posisi ini bisa diputar ataupun digulingkan atau dibalik. Sehingga sisi tegak ini bisa menjadi sisi alas, kemudian sebaliknya, sisi alas bisa menjadi sisi tegak. Tapi satu yang kita tidak boleh salah menempatkan,
yaitu sisi miring. Nah, sisi miring ini adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku segitiga. Nah, lambang siku-siku ini seperti garis kotak. Jika ada tanda ini, maka sudutnya siku-siku. Berapa besarnya sudut siku-siku? Besarnya sudut siku-siku adalah 90 derajat. Maka sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku kita sebut dengan sisi miring. Oke, harus bisa ya teman-teman dalam menentukan mana bagian sisi-sisi segitiga siku-siku. Sehingga jika nanti posisinya dibalik atau diputar ataupun diganti namanya, kita tetap tahu mana yang sisi miring. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras. Nah, kemudian kita bahas ya rumus Pythagoras. Rumus yang diperoleh dari materi teorema Pythagoras. Tadi apa sih teorema Pythagoras? Coba ingat kembali ya. Bahwa kuadrat dari sisi terpanjangnya adalah jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Dari pembelajaran teorema Pythagoras, sehingga kita bisa dapatkan suatu rumus bahwa C kuadrat. Nah, C-nya itu adalah sisi miring yang terpanjang yang ada di hadapan sudut siku-siku. Nah, C kuadrat ini adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Penyikunya itu yang mana, Kak? Berarti sisi penyikunya adalah selain dari sisi miring, yaitu ada sisi A dan ada sisi B. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah yang kita sebut rumus Pythagoras. Nah, rumus ini dapatnya dari mana, Kak? Kita dapatkan dari teorema Pythagoras yang sebelumnya tadi kita pelajari bahwa jumlah kuadrat sisi terpanjang yaitu jumlah dari kuadrat dari sisi-sisi penyikunya, yaitu di sini sisi A dan sisi B. Maka muncullah rumus ini. Ini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Huruf-huruf ini bisa diganti ya, kadang bisa PQR atau MNO. Intinya bisa diganti apapun, ini hanya permisalan. Intinya kita tahu bahwa C kuadrat adalah sisi miring. Yang mana sisi miring adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana jika sisi A yang ditanyakan? Nah, di sini ya, kita akan bahas. Nah, jika sisi A yang ditanyakan, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Rumus ini dari mana sih asalnya? Nah, asalnya dari rumus utama Pythagoras yang ini ya, tinggal dipindahkan ruas. Karena yang ditanyakan sisi A, maka kuadrat sisi A sama dengan yaitu kuadrat sisi terpanjang dikurangi kuadrat sisi penyiku. Karena yang ditanyakan A, maka tinggal bersisa sisi penyiku yang B. Maka didapatkan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Itulah rumus mencari sisi A.
Kemudian Kak, bagaimana jika sisi B yang ditanyakan? Nah, ini nggak jauh beda sama sisi A. Kalau tadi ditanyakan sisi A, sekarang ditanyakan sisi B. Nah, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dari mana rumus ini? Dari rumus utama Pitagoras. Dari sini ya, yang dipindahkan ruas. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah sisi B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat, yaitu kuadrat dari sisi miring, kuadrat dari sisi terpanjang, dikurangi sisi penyikunya. Karena B yang ditanyakan, maka sisi penyikunya kita menggunakan yang sisi penyiku A. Sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Itulah rumus untuk mencari sisi B. Kemudian kita akan membahas kegunaan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ini untuk apa sih? Nah, rumus Pitagoras ini bisa kita gunakan dalam menentukan jenis segitiga. Kemudian bisa digunakan untuk menentukan diagonal bidang, kubus, dan juga balok. Yang terakhir, untuk menentukan diagonal ruang kubus dan juga balok. Nah, inti dari pembelajaran rumus Pitagoras ini, kita bisa menentukan panjang sisi-sisinya dari segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita ke pembahasan soal. Nah, di sini telah tersedia soal-soal mengenai Pitagoras. Sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali bahwa teorema Pitagoras berlaku dalam menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dan tidak berlaku jika segitiga yang lainnya. Kemudian kita bahas ya soalnya. 1. Diketahui segitiga siku-siku A, B, C. Ini ya gambarnya segitiga A, B, C. Dengan siku-siku di B yang digambarkan di bawah. Ini salah ya, bukan di samping, tapi di bawah. Nah, siku-siku di B. Nah, di sini ada simbol siku-siku seperti huruf L, sedangkan yang sebelumnya seperti garis persegi. Kemudian di sini kita diperintahkan, maka tentukanlah panjang AC. Di mana sisi AC? Nah, ini sisi AC-nya ya yang ditanyakan. Nah, di sini AC itu yang ditanyakan. Nah, AC di sini adalah kuadrat sisi terpanjang atau sisi miringnya. Kenapa disebut sisi miring? Karena berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Nah, bagaimana sih Kak menentukan panjang AC? Kita tidak harus terpaku pada rumus A, B, C, tapi kita bisa tentukan bahwa rumusnya kuadrat dari sisi miring adalah sama dengan jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Jadi, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini adalah rumus Pitagorasnya. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita tinggal memasukkan dan mengganti variabel-variabelnya. Nah, di sini karena AC belum diketahui, maka kita tulis AC lagi. Kemudian, sisi AB. Karena AB sisinya telah diketahui, yaitu 8, maka kita tulis lagi 8. Dikuadratkan ya. Kemudian ditambah sisi penyikunya adalah BC kuadrat. Karena BC telah diketahui, maka kita tulis 6 dikuadratkan. Kemudian AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Maka AC kuadrat sama dengan 100. Nah, jika AC kuadrat sama dengan 100,
Maka AC berapa? Nah, AC-nya adalah akar dari 100. Akar dari 100 berapa? Hasilnya 10 cm. Karena ini satuannya cm, maka kita samakan panjang AC adalah cm juga ya. Nah, itulah pembahasan dari soal Pythagoras. Cukup mudah ya. Pertama kita tuliskan rumus bahwa kuadrat dari sisi miring adalah jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Jadi, ini ditambahkan ya. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, pembuktian teorema Pythagoras. Nah, kita akan membuktikan apakah benar bahwa rumus Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat benar. Kita simak slide selanjutnya ya. Pembuktian teorema Pythagoras. Mari kita buktikan. Nah, untuk membuktikan teorema Pythagoras, kita dapat menggunakan sebuah segitiga siku-siku. Ini ya, segitiga siku-siku yang berwarna putih dengan sisi A dan B sebagai sisi siku-sikunya. Di sini ada lambang siku-siku seperti huruf L. Kemudian C sebagai hipotenusa atau kita sering sebut dengan sisi miring. Nah, kemudian kita juga menggunakan sebuah persegi ungu. Kita beri nama A sesuai dengan sisinya A. Kemudian ada persegi lagi, persegi pink. Kita beri nama persegi B sesuai dengan sisinya. Kemudian kita coba untuk mencari luas persegi A. Seperti yang telah kalian ketahui, luas persegi A adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, kita hitung ya sisinya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 4, kemudian sisinya sama, yang satu lagi 1, 2, 3, 4, maka 4 kali 4 atau 4 kuadrat. Kemudian hasil dari 4 kuadrat adalah 16. Setelah itu kita mencoba mencari luas persegi B. Persegi yang warna pink ya. Luas persegi B adalah rumusnya sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, di sini sisinya kita hitung 1, 2, 3. Sisi satu lagi 1, 2, 3. Maka 3 dikali 3 atau bisa 3 kuadrat. Maka hasil dari 3 kuadrat adalah 9. Nah, kemudian untuk membuktikan teorema Pythagoras, kita akan mencoba memindahkan persegi A dan persegi B ke sisi C. Nah, kita akan pindahkan ya. Coba kita pindahkan. Nah, maka akan terbentuklah sebuah persegi baru yang kita beri nama persegi C. Selanjutnya, kita akan mencari luas dari persegi C, yaitu sisi kali sisi atau C kali C atau C kuadrat. Dapat kita lihat bahwa panjang sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka luas persegi C adalah 5 kali 5 atau 5 kuadrat. Hasil dari 5 kuadrat sendiri adalah 25. Nah, sesuai dengan bunyi teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, atau dapat dituliskan dalam bentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan C sebagai hipotenusa atau sisi miring
Kemudian ada sisi A dan B sebagai sisi penyiku. Kemudian kita di sini sudah mempunyai nilai C kuadrat sama dengan A plus B kuadrat, di mana A kuadrat adalah 16, maka kita tulis 16, ditambah B kuadrat, hasil dari B kuadrat adalah 9, karena C kuadrat telah diketahui maka kita tulis 25. Kemudian 16 ditambah 9 sama dengan 25. Maka terbukti bahwa pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau kita sebut hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Oke, semoga kalian bisa memahami ya, dan tentunya ilmu ini bermanfaat. Terima kasih kepada yang telah menyimak video. Kalau ada yang kurang paham, boleh disimak kembali videonya. Dan kalau masih paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab.